Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para sepuh, para minuskuh, para kiai, para alim, para santri, hadirin wal hadirat, calon-calon dhuyufur rahman, calon-calon tamu Allah yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas tentang muharramatul ihram. Muharramatul ihrami thamaniyatun. Hal-hal yang dilarang dalam ihram itu ada 8. Dan ini harus diperhatikan oleh jamaah haji, jangan sampai melanggar larangan-larangan dalam ihram. Al-awwal, larangan yang pertama terkait dengan al-lubsu, terkait dengan pakaian. Yang terkait dengan pakaian ini aisatru juz'in min ra'sid dzakari, menutup sebagian kepala untuk jamaah laki-laki. Jadi jamaah laki-laki tidak boleh menutup kepala, tidak boleh songkokan, tidak boleh topian, tidak boleh serbanan, tidak boleh belangkonan, dan seterusnya. Walau al-bayadha min wara'il udhun, meskipun yang ditutup itu sebelahnya telinga, jadi agak cara bagian kepala yang paling belakang yang agak longgar antara rambut dengan telinga, daun telinga, itu juga tidak boleh ditutup. Itu khusus untuk jamaah laki-laki. Wa min wajhil unsa, bagi jamaah wanita tidak boleh menutup wajah, wajahnya tidak boleh ditutup. Jadi justru cadaran itu tidak boleh. Dengan apa? Bima yu'addu satiron, dengan hal-hal yang terhitung itu terhitung menutup muka, itu menurut huruf. Kalau tidak dihitung yu'addu satiron, tidak dihitung menutup wajah, ya tidak apa-apa. Umpamanya dia sakit gigi terus dikasih koyo, itu tidak apa-apa. Walau ghaira mukhitin, meskipun keharaman menggunakan tutup kepala bagi laki-laki, meskipun dengan sesuatu yang tidak berjahit, meskipun dengan pakaian yang tidak berjahit, contohnya kaisobatin, seperti sorban, isobatin arido, sorban sing
agak longgar. Walubsi mukhitin, dan termasuk menggunakan pakaian yang berjahit kalau ada seperti pakaian biasa. Bijuz'in min badani dzakar, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit yang dikenakan dalam juz'in, bagian dari badan laki-laki. Jadi tidak boleh pakai kemeja, tidak boleh pakai kaos, tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai sempak di sepanjang ihram, paling enggak ya 5 hari. Kalau itu nafar sani ya enggak sampai, kalau dihitung ya terhitung mulai 8, 9, 10, 11, 12, hanya 5 hari. Termasuk juga apa itu katokan cekak, celana pendek itu juga tidak dibolehkan. Walubsi qafazin fi kaffin walau zaidatan min dzakarin aw unsa, tidak boleh menggunakan kaos tangan yang menutup apa, telapak tangan, meskipun itu telapak tangannya itu zaidah, mungkin jari-jarinya lebih 12 jari-jarinya, itu tidak boleh. Baik itu min dzakarin, apa laki-laki mengenakan apa kaos tangan, unsa atau wanita juga tidak diperbolehkan. Ini menurut kitab ini. Sehingga fayahrumu li ghairi hajatin satru juz'in min ra'si dzakarin, jika tanpa hajat haram menutup sebagian kepala dari jamaah laki-laki. Itu bacanya ra'si dzakarin, menutup kepalanya jamaah laki-laki, bukan ra'si dzakarin. Dzakarin apa? Dakarnya laki-laki, enggak. Jangan sampai apa keliru dalam memaknai. Wa in ta'addajar ra'su, meskipun kepalanya ditakdirkan kepalanya itu apa, double, kepalanya ganda. Seandainya orang punya 2 kepala, yang satunya ditutupi juga tidak boleh. Bima marra, dengan busana-busana, pakaian-pakaian yang terhitung menurut penjelasan di atas, yu'addu satiron, dihitung itu kategorinya menutup. Kalau hajat, berarti kalau hajat ya tentu diperbolehkan. Contohnya, umpamanya orang sakit hernia, terpaksa harus dikatoi, dipempesi ya, itu karena hajat. Wajibu kasfu juz'in min jami'il jihati al-mukhitati bir-ra'si, wajib membuka sebagian
dari seluruh lingkaran kepala. Sisi-sisi yang sisi-sisi yang mengitari kepala, artinya dalam batas wilayah kepala itu harus terbuka. Litatahak kakok kasfu, harus nyata, harus jelas, terbuka secara jelas. Kriteria itu tidak masuk menutup kepala. Kalau orang berada di dalam mobil, itu tidak termasuk pelanggaran. Nyium di teras hotel, di lobi hotel, itu tidak apa-apa karena tidak langsung menempel. Wa yahrumu satru juz'in min wajhi unfa, bagi jamaah wanita itu haram hukumnya menutup sebagian dari wajah. Jadi sebagian dari wajah. Sebagiannya saja haram, apalagi secara keseluruhan. Terus masker itu masih debatable, tapi kelihatannya itu masuk bagian dari wajah. Karena redaksinya satu juz'in, bagian dari wajah, itu berarti masuk ini menurut kitab ini. Kalau seandainya ada kaul yang membolehkan di kitab yang lain atau pendapat yang lain, yang monggo. Tapi di kitab ini pemahaman saya satu juz'in menutup sebagian dari wajah. Ilama yasturu minhu atau yastaru minhu lil ihtiyat nahwa ra'si li'annahu auratun, kecuali seorang wanita ini menutup wajah karena ihtiyat atau karena menghindari fitnah. Dia kebetulan wanitanya cantik, ayu, terus kok kelihatannya jusawang hari lama, terus terpaksa harus wajahnya ditutupi, itu tidak apa-apa. Atau karena ihtiyat, ya ada yang untuk menutup kepala agar kepala tidak terbuka, tentu harus ditutup, dan ada sebagian kecil sing kan tidak mungkin langsung orang jilbaban itu pas kepala, itu kan tidak mungkin. Khawatirnya ada terbuka, ada kepalanya yang terbuka, terus akhirnya ditutup. Karena kepala ini termasuk aurat. Jadi dari penjelasan tadi masih diperjelas oleh pengarang ini, fayahrumu ala zakari, bagi jamaah laki-laki haram jami'ul mukhid, seluruh pakaian yang dianggap berjahit, apa saja, sarung, celana, katok, sempak, baju. Auma suni'an ala qadril badan, atau pakaian-pakaian yang dibuat untuk
sebagian badan, tidak seluruh. Ya tadi seperti hanya seperti kaos oblong, seperti sempak. Al-udwin minhu, atau sebagian anggota badan. Ada yang berjahit pakai rompi, pakai apa itu, yang dibelebet mengenai kaki, seperti orang bal-balan itu. Kalau itu masuk kategori busana ya tidak boleh. Wal izari ala sakih, atau menggunakan sarung sampai betis, sampai dengkul, berarti jubahan juga tidak boleh, terus sarung yang sampai menutup sarung itu kan berjahit, itu juga tidak boleh. Walau bebas diutuhi, meskipun yang ditutup itu sebagian gauto, kalau dipakai itu untuk sebagian anggota, jadi tidak keseluruhan. Itu yang pertama. Intinya pokoknya larangan ihram menggunakan pakaian berjahit dengan berbagai macam jenis apa saja. Azani, dan itu berbeda dengan wanita. Kalau wanita ya tentu, kalau wanita pakaian ihramnya seperti laki-laki, dan ini bahaya. Wanita nggak boleh sempakan, terus muncul jadi gawe masalah. Ya pakaiannya ihram wanita ya biasa, seperti pakaian hajatan, seperti pakaian mawafaqil Quran, ada acara istighosahan, asal tertutup rapi dan tidak transparan. Sebaiknya putih, Asani, larangan ihram yang kedua, aktif menggunakan wangi-wangian. Bima yu'addu tiban, dengan wangi-wangian apa saja yang yu'addu itu terhitung tib, terhitung minyak wangi. Kalau bukan minyak wangi ya tidak apa-apa. Baik lidakarin untuk jamaah laki-laki, awali atau jamaah perempuan, itu juga tidak boleh menggunakan wangi-wangian, tidak boleh menggunakan parfum, tidak boleh menggunakan hand body, tidak boleh menggunakan Rexona wangi-wangian enggak? Wa yahrumu alaihi at-tibu, jadi hukumnya haram menggunakan wewangian, haram untuk laki-laki atau perempuan, baik digunakan li badanihi, minyak wangi untuk badan, apa itu masker badan atau apa itu, untuk apa, supaya kulitnya mulus dan wangi. Kalau itu masuk kategori tip, wangian, itu haram. Atau aumalbu sihi, atau minyak wangi yang
digunakan untuk pakaian. Itu juga haram. Wa min dzalika, termasuk dalam hal ini as-sabunul mutayyab, sabun wangi. Sabun wangi. Tapi kelihatannya sabun wangi ini juga masih debatable. Kelihatannya ada yang saya baca di kitab apa itu, ada yang membolehkan yakutun nafis, itu kelihatannya sabun wangi itu boleh. Pak Innal katsir yastamilna, ya untuk kehati-hatiannya, ya selama 4 hari 5 hari terus mandinya tidak pakai sabun wangi. Nah ini kebanyakan jamaah menggunakan sabun wangi. Padahal mereka wahum layak amun, mereka nggak ngerti itu termasuk pelanggaran ihram atau tidak. Khuruj minal khilaf mustahab, kita keluar dari khilaf itu sunnah. Jadi sebaiknya ikhtiarnya untuk kehati-hatiannya kita hindari. Ada persoalan, ada masalah. Ya juzul muhrim satur wajhihi wala fidyata alaihi indana. Seorang ihram boleh menutup wajahnya dan tidak membayar fidyah. Tidak membayar fidyah itu menurut kita. Waqala Imam Malik mengatakan, wa Abu Hanifah dan Abu Hanifah mengatakan, la yajuz, tidak boleh. Orang yang ihram tidak boleh menutup wajahnya seperti karoksi, seperti kepala. Padahal tadi dibedakan yang tidak boleh menutup kepala itu wanita memang harus ditutup karena itu aurat laki-laki. Ini kok nggak ada catatan karena lirajul lin nisa. Terus bagi wanita tidak boleh menutup wajahnya, Tapi di sini wala fidyata, ya mungkin kasusnya boleh menutup wajah karena li khaufil fitnah, dan wala fidyata, tidak bayar fidyah. Untuk ihtimalnya seperti itu. Dan yang laki-laki kan ya boleh-boleh saja. As-salis, larangan yang ketiga, ad-duhnu, memakai minyak lidzakarin, bagi laki-laki, wa ghairihi, dan selain laki-laki, berarti untuk jamaah laki-laki dan perempuan, biduhnin, dengan minyak. Nah, apa bedanya dengan tip? Kalau tip itu minyak wangi, tapi kalau duhnu itu tidak harus minyak wangi, umpamanya minyak rambut,
minyak jenggot. Ini tidak boleh, termasuk larangan. Walau ghairu mutayyabin, meskipun itu tidak wangi, meskipun tidak wangi. Bisa reroksi, minyak yang digunakan untuk rambut kepala, jadi minyak rambut. Wal wajhi, dan minyak wajah. Minyak wajah itu apa? Minyak wajah itu apa? Ya penghalus wajah, ya. Pelembab. Meskipun tidak wangi, ya. Karena itu kategorinya minyak. Meskipun tidak wangi, ya. Walau ghairu mutayyabin. Kulan au ba'dan, seluruhnya atau hanya sebagian. Ada balsam. Balsam nggak minyak kan? Karena balsam itu obat. Kalau obat berarti tidak apa-apa. Wastasna Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar mengecualikan ada minyak yang dibolehkan. Apa? Minyak sing untuk sya'ral khudud, rambutnya pipi. Maksud apa? Gudeg. Rambutnya pipi, ada minyak gudeg, tidak apa-apa. Wal anfi, minyak untuk rambut yang ada dalam hidung. Kok ngelani rambut hidung diminyaki. Wal jabhati, dan batuk. Apa bahasa Indonesia batuk? Dahi, ya. Ini tidak apa-apa. Faya harumu dalika, ini meloncatnya faya harumu dalika ke atas, bukannya ke sini. Jadi semuanya diharamkan. Jadi nganggo apa? Minyak. Meskipun itu minyak tidak wangi, untuk laki-laki atau perempuan itu haram. Walau kana ra'su mahlukan, meskipun kepalanya itu dicukur, wasa'ruhu qalilan, rambutnya sedikit. Ya karena rambutnya sedikit, ingin tumbuh cepat, terus diminyaki, itu tidak boleh. Illa ra'sal aqra', kecuali minyak yang digunakan pada kepalanya orang gundul, tidak apa-apa. Wal asla, atau orang buta itu juga itu tidak apa-apa. Wadaknal amrod, dagunya apa? Amrod. Kalau bahasa santri, amrod itu laki-laki yang ganteng, kadang sampai orang sahabat, meskipun dengan apa? Dengan sejenis, karena dia ganteng, itu amrod. Walau qaraba al-imbat, meskipun mendekati tumbuh, meskipun mendekati tumbuh. Ar-rabi', larangan ihram yang keempat, izalatu syai'in min sya'ril muhrim. Ini bahasanya menggunakan izalah, menghilangkan. Rambut kok dilangi, berarti apa? Mencukur. Nah, karena izalah itu lebih umum. Cukur kan, cukur berarti gunting, nggak termasuk. Jadi lebih umum izalah, menghilangkan sebagian dari rambut dari orang yang ihram.
itu meliputi mencukur, menggunting, mencabut, membakar, ngerok, itu semuanya larangan. Sawaun sya'rul ra'si wa ghairi, baik itu rambut kepala yang digunting, yang dipotong, yang dicukur, atau yang lain, rambut jenggot, rambut yang lain. Amma idzan tasala binafsi, sekarang kalau tercabut sendiri, istilahnya brodol sendiri, au kastil jildi, atau kulitnya terkelupas. Nah, kulit itu ada rambutnya. Wa alaihi sya'run, kulit yang terkelupas itu ada rambutnya, itu tidak apa-apa. Au nabata asy'aru, ada rambut yang tumbuh fi wasatil ain, di tengah-tengah mata. Lah kok ya aneh, tengah-tengah mata kok apa ono rambutnya, kan mengganggu pemandangan, akhirnya dicabut. Pala fidyata bidalik, tidak ada fidyah, tidak ada denda, juga wala isma, dan tidak ada dosa. Dalam arti tidak apa-apa. Yang kelima, larangan ihram yang kelima, izalatu syai'in minal alfari lil muhrim walau ba'da dhufrin, menghilangkan kuku. Sama bahasanya izalah, karena menghilangkan itu bisa memotong terus bisa dengan tangan, dengan kuku, itu juga sama. Menggunting, kukunya digunting, itu larangan. Walau ba'da dhufrin, meskipun sebagian kuku, jadi enggak semua, itu juga larangan. Yang keenam, as-sadis fi'lu muqaddimatil jima', melakukan muqaddimah, pemanasan dalam hubungan seksual, pembukaan jima', ya, pemanasan dalam hubungan seksual. Contohnya apa? Foreplay. Contohnya kal mufakhadah, seperti mufakhadah, homo wal mu'anaqah, rangkulan dengan istrinya atau dengan orang lain, wal qublati, atau ciuman, juga larangan, wal lamsi, menyentuh, demek, amdan, itu dilakukan secara sengaja, ma'ilmi tahrim wal ikhtiyari wasyahwat, dengan catatan dia ngerti kalau itu haram, dan kehendak sendiri, disertai dengan syahwat. Walau ma'al hail, meskipun dilakukan dengan pakai hail, pakai pengaman. Lah mosok mencium pakai pengaman. Ya mukadimahnya yang
kelaminnya dikasih pengaman. Wa ilam yanzil, meskipun tidak keluar sperma, itu sudah pelanggaran. Wa tamkin min huma, dan sudah apa ya, sudah apa istilahnya tamkin, sudah wis mempersilahkan, wis ready namanya, ready untuk dinikmati. Amidan aliman muhtaram, sengaja tahu keharamannya dan dengan kehendaknya sendiri, itu semuanya termasuk pelanggaran. Berarti kalau kasusnya tidak tahu, tidak ada orang konsul, Pak Kiai bagaimana, saya di kamar pada saat saya ciuman, tapi saya nggak tahu Pak Kiai hukumnya. Gak ngerti ya, gak apa-apa, al-jahil la hukma lahu. Tapi setelah dikasih tahu, kalau dilanggar, itu yang dikenai hukum. Walau karena tamattu'un nadharon bisyahwatin, meskipun juga tamattu', jadi dia cari kepuasan itu berupa nadhor, dia melihat aurat dengan syahwat, itu juga pelanggaran. Suami istri haji di kamar sepi, ada yang istri telanjang karena mau salin pakaian, dia juga syahwat. Atau tidak dengan istrinya pun, karena di sana banyak orang cantik, Arab sing montok-montok banyak sekali. Kalau nadhornya bisyahwatin, itu juga larangan, dosa. Terus fa'idatun, tidak masalah. La tajibul fidyah, hanya persoalannya tidak wajib membayar fidyah apabila kasusnya itu fin nadhari bisyahwatin, kalau hanya melihat dengan syahwat. Di tanah air sering mejeng, di jamaah masih muda, di rumah juga sering mejeng. Nah, kebiasaan itu terbawa di muka. Dia heran karena melihat banyak wanita yang cantik-cantik. Setiap langkah lah barangkali itu ketemu orang yang cantik-cantik, nyawange. Ya haramnya haram, tapi nggak ada denda, itu nggak wajib bayar fidyah. Termasuk juga tidak wajib membayar fidyah wala fil qiblati bihail, ciuman dengan pengaman. Gak bisa membayangkan apa hidungnya dikasih plastik, atau hidungnya dikasih plastik terus cium istrinya, atau dikasih sapu tangan, pakai masker, maskeran mencium istrinya, itu enggak bayar fidyah. Bihila figuriha, berbeda selain itu nadhar bisyahwat atau selain ciuman yang bihailin tadi. Contohnya minal muqaddimat, ya pemanasan yang lain. Terus kolonan kalau telanjang,
Jadi kalau ini bahaya, sekolonan telanjang. In basaro andan bisa batin. Ya sudah kategori senggolan, gepokan kulit dengan sengaja dan memunculkan syahwat, itu yang wajib bayar nanti denda. Apa dendanya nanti di belakang dengan bahas tentang dam, macam-macam dam, macam-macam fidyah. Hadirin rahimakumullah, berikutnya yang ketujuh, as-sabi'u al-jima', bersetubuh baik dengan istri atau dia berzina, itu termasuk larangan, fayahrumu, haram, walau biqadri hasyafatin min maktu'iha, meskipun gambarannya manu'i, penisnya itu masuk hanya kepalanya saja, jadi masih 3 cm, masuknya 3 cm, itu juga sudah haram. Walau ma'ahailin kasifin, meskipun menggunakan pengaman yang tebal. Ini jangan dikira terus ini pengaman tipis gimana ya, berdoain lah. Alfi bahimatin, atau yang jadi sasaran itu hewan. Lagi kaji Pak Kaji kok apa? Ini kaji sampel. Wong hewan kok dibuat sasaran kepuasan yang Mekah misalnya. Al-mayitin, atau yang jadi sasaran itu jenazah, mayit, itu semuanya termasuk muharramat, larangan. Terus status hukumnya, wa yafsudul hajju bidzalika idza kana qabla tahallulil awal. Kalau itu terjadi, kasus itu terjadi sebelum tahallul awal, jadi sebelum cukur, itu hajinya batal. Dan kadang juga kadang juga terjadi, contohnya setelah wukuf di Arafah, jamaah ke Mina melontar jumrah Aqobah. Setelah melontar jumrah Aqobah, dia itu balik ke hotel. Nah, hotel tentu sepi karena semua masih di Mina. Jajak warga sepi, kesempatan dia kan belum tahallul, belum cukur. Mestinya setelah melontar jumrah dia cukur, itu sudah masuk tahallul awal. Nah, itu pelanggarannya nanti membayar dam. Nah, sebelum tahallul awal, hajinya batal dan harus qadha. Dan kadang-kadang juga dijumpai seperti itu. Faedatun, ada faedah persoalan. Nikahul muhrimi batilun. Nikahnya orang ihram itu batal menurut Imam 3, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Jadi kalau dia
jadi nganten di sana batal. Waqala Abu Hanifah huwa sahihun. Berarti Abu Hanifah membolehkan, dan itu sahih, itu boleh. Sahih dalam arti apa? Boleh. Baik, Bapak Ibu rahimahullah. Larangan ihram yang ke-8, al-istiyad, memburu binatang. Namanya memburu ya, membedil atau memanah, itu memburu. Karena di sana namanya apa? Burung merpati itu ribuan. Wa ta'arudu, mengganggu binatang tanah haram dengan cara bitanfir, dengan cara apa? Melayokno, dengan cara apa? Atau dengan cara yang lain, pokoknya kategorinya itu mengganggu binatang, rusak apa? Biarkan saja. Likulli hayawanin baliyin, memburu setiap binatang darat, bisa berupa mingkulli tairin wa ghairihi wahsiyin, burung, semua burung atau yang lain, atau bisa yang lain yang liar. Wa ini stanasa makulun, meskipun binatang yang diburu itu binatang yang bisa dimakan dan jinak secara yakin, itu juga apa? Tidak boleh. Hadirin Allah, faedah. Jadi kesimpulannya, karena ada 8 tadi ya, larangan ihram ada 8. Itu diklasifikasikan muharramatul ihrami ala salasati aqsamin. Larangan ihram itu ada 3 bentuk, 3 pembagian, 3 klasifikasi. Ismun tajibu fihil fidyatu mutlaqan. Ada klasifikasi larangan yang wajib membayar fidyah secara mutlak. Apa yang wajib membayar fidyah? Wawal itlaf, yang kategori merusak. Seperti apa? Mencukur rambut, memotong kuku. Pokoknya kategorinya itu kategori itlaf, merusak, wajib bayar fidyah. Jadi wa qismun la fidyata fihi. Terus klasifikasi yang kedua, larangan yang tidak sampai menyebabkan bayar fidyah, yaitu bahwa akad nikah, wa in ta'ammada dzalik, meskipun sengaja. Jadi hanya haram tapi tidak sampai membayar fidyah. Terus yang ketiga, wakismun tajibul fidyah. Klasifikasi yang ketiga, wajib membayar fidyah dengan catatan ma'al ilmi wal amdi, dia tahu keharamannya dan ada unsur kesengajaannya, itu bayar fidyah. Apa? Bahwa
Yang masuk kategori ketiga ini jami'ut tarafuhat. Jami'ut tarafuhat, seluruh kategori atau unsur tarafuh. Bahasa Jawanya itu enak-enakan. Enak-enakan seperti memakai minyak wangi, menggunakan pakaian berjahit, terus apa, lenganan. Ini termasuk ini bagian yang ketiga. Faidatun, faidah, masalah. Man dakhala Makkah, siapa yang masuk Makkah min ghairi ihramin, tanpa dia ihram, aso, dia maksiat, dia berdosa. Bagi alal qauli bil wujub, bagi yang mengatakan wajib masuk Mekah itu wajib ihram. Ulama yang mengatakan masuk Mekah itu wajib ihram. Kalau dia masuk Mekah tanpa ihram ya berarti maksiat, berdosa. Wala yalzamuhu qadha, tetapi tidak wajib dikandani menurut jumhur. Tidak harus dikandani. Sedangkan menurut Abu Hanifah, waqala Abu Hanifah rahimahullah yalzamuhul qadha. Kalau menurut Abu Hanifah wajib ngandani, tahun depan dikandani. Yang terakhir, persoalan yang terkait dengan larangan ihram. Sahsun ahrama binusukin muayyanin. Ada seseorang yang ihram haji atau ihram umrah, nusuk yang muayyan sudah ditentukan. Tsumma nasiya qabla syuru' fil nusuk, sebelum dia melakukan prosesi ibadahnya dia lupa. Iku mau saya ihram umrah ihram haji. Padahal awalnya dia sudah fokus. Bisa awalnya ihram haji, awalnya ihram umrah, tapi kok terus lupa itu mau ihram apa? Ihram haji apa ihram umrah? Dalam kasus seperti ini yalzamuhu an yukrina indana ala asafil qaulain. Menurut kita Syafi'iyah, sesuai dengan dua pendapat yang paling sahih, paling valid, dalam kasus seperti itu dia wajib qiran. Jadi harus qiran dia. Qiran berarti barengki umrah dan haji sekaligus. Alasannya bali'annahu syakkun fil ibadah, karena dia ragu dalam ibadah. Karena ragu dalam ibadah, maka faya beni alal yakin, dia harus berpegang teguh sesuai dengan keyakinannya. Babu dukhulil Makkah, bab masuk kota Makkah. Demikian bahasan tentang larangan-larangan ihram, dengan harapan mudah-mudahan para jamaah semuanya ini bisa memahami larangan-larangan itu sehingga diselamatkan untuk tidak melanggar larangan dalam manasik,
harapannya manasiknya itu betul secara syar'i, betul secara fikih, sehingga harapan kemakburannya itu bisa tercapai. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ajanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.